bagaimana mengatasi hal ini agar kita tidak spam. Untuk menonton video kita harus tonton secara full. Lalu kemudian yang kedua, di dalam memberikan like dan komen, kita harus tonton dulu, memahami apa isi video itu, lalu kita like dan komen. Kita harus pahami, komentar kita harus sesuai dengan video yang kita tonton, agar tidak terjadi spam. Saya kira. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam YouTuber pemula. Kembali lagi bersama Sahan Tutor. Pada video sebelumnya kita telah banyak membahas persiapan-persiapan yang menjadi hal yang mendasar yang harus kita selalu perhatikan sebagai seorang YouTuber pemula. Teman-teman sekalian, pada kesempatan ini kita akan sama-sama belajar membahas tentang spam. Ini yang tidak ada habis-habisnya teman-teman sekalian. Hampir di setiap hari YouTuber telah memperingatkan kepada kita semua, terutama kepada YouTuber pemula. Tetapi ya itulah yang terjadi adalah setiap saat tetap saja terjadi tindakan-tindakan spam. Nah teman-teman sekalian, kita telah diberikan tips, kita telah diberikan petunjuk, pedoman dari tutorial YouTuber besar maupun YouTuber pemula. Hampir setiap hari kita mendengarkan, disuarakan di konten-konten masing-masing. Tetapi teman-teman sekalian, itulah yang terjadi. Faktanya adalah kita setiap sampai saat ini tetap saja terjadi hal-hal yang spam. Namun teman-teman sekalian, sebagai seorang YouTuber pemula tentu kita tidak boleh bosan-bosannya untuk terus saling mengingatkan, untuk terus saling menyemangati bahwa apa yang terjadi terhadap tindakan-tindakan yang kita lakukan sebagai seorang YouTuber pemula, suatu hal yang tentu teman-teman sekalian kita harus terus memperhatikan dan kita harus terus mengevaluasi diri kita bahwa di dalam proses pembelajaran, di dalam proses perjalanan awal kita adalah merupakan proses latihan, proses belajar bagi kita. Oleh sebab itu teman-teman sekalian, sebagai YouTuber pemula kita tidak boleh berhenti, terus mengasah diri kita, terus belajar. Bagaimana senantiasa kita berusaha untuk meningkatkan kemampuan kita, baik kemampuan secara teknis maupun kemampuan secara non-teknis. Karena teman-teman sekalian, sebagai YouTuber pemula, kendala yang sangat kita butuhkan, hal-hal yang sangat kita butuhkan adalah bagaimana kita senantiasa sebagai seorang YouTuber pemula untuk terus saling menyemangati, saling memperingatkan, saling belajar agar apa yang menjadi kendala-kendala kita yang kita hadapi, kita terus saling memberikan pengetahuan ilmu agar kita terus berbenah diri. Karena ini adalah proses yang kita alami, proses awal ini adalah proses belajar kita, latihan untuk kita terus berusaha meningkatkan kualitas diri kita dalam hal sebagai seorang YouTuber pemula. Tentu teman-teman sekalian, di sana sini kita terus ada kekurangan-kekurangan, tetapi itu jangan menjadikan kita halangan bagi kita untuk terus berusaha. Tentu teman-teman sekalian, sebagai YouTuber pemula, hal yang sangat mendasar selalu kita menjadi tantangan bagi kita adalah persoalan-persoalan faktor kendala yang dari dalam diri kita masing-masing. Bagaimana meningkatkan semangat kita, bagaimana terus meningkatkan kualitas mental kita. Kenapa demikian teman-teman sekalian? Karena itulah modal kita, modal dasar kita sebagai seorang YouTuber pemula. Dengan kondisi yang kita hadapi, dengan kondisi kita yang ada, maka yang sangat dibutuhkan kekuatan mental agar di dalam menjalani mampu kita
mampu terbentuk di dalam diri kita perilaku yang baik, kita senantiasa terus berpikir positif, kita terus berusaha untuk menjalani proses-proses awal ini dengan penuh semangat, dengan penuh akhlak, dengan penuh keikhlasan. Karena semua itu teman-teman sekalian sangat kita butuhkan dalam rangka menghadapi proses perjalanan kita ini. Sekali lagi teman-teman sekalian, bahwa faktor kekuatan mental kita yang sangat kita butuhkan di dalam rangka berusaha dan berdoa menjalani proses ini. Usaha yang kita lakukan tentu teman-teman tidak semudah kita membalikkan telapak tangan, tetapi teman-teman sekalian yakin dan percaya bahwa kita, kalau kekuatan mental kita bangun, semangat kita bangun, lalu kemudian teman-teman sekalian kita berusaha secara konsisten menjalani tahapan awal ini, yakin dan percaya bahwa kita akan terus berjalan, dan sejalan dengan waktu kita akan kemampuan dan kualitas kita terus dapat kita tingkatkan. Mari kita senantiasa terus berusaha sesuai dengan kemampuan kita dan berusaha untuk meningkatkan kualitas diri kita agar dalam menjalani tahapan ini mampu kita secara konsisten menjalaninya dengan baik. Dan tentu teman-teman sekalian, di samping itu usaha yang kita jalankan, mari kita senantiasa berdoa untuk terus menjalani proses ini dengan penuh kesabaran, ketekunan. Kita harus tekun, rajin, terutama kita harus terus belajar, evaluasi dari tahap ke tahap, evaluasi diri kita, bagaimana terus memperbaiki kekurangan-kekurangan. Tentu teman-teman sekalian, sebagai YouTuber pemula kita tidak lepas dari kekurangan-kekurangan yang ada, tetapi tekad dan semangat kita harus kita terus kebarkan untuk terus berusaha untuk memperbaiki kualitas diri kita. Teman-teman sekalian, pada kesempatan ini juga kita ada hal yang harus sangat penting untuk saling kita mengingatkan sebagai YouTuber pemula, bahwa mari kita senantiasa untuk terus memperhatikan tindakan-tindakan spam. Ini yang banyak merisaukan di antara kita. Oleh karena sampai saat ini terus saja kita temukan dampak daripada tindakan-tindakan spam yang kita lakukan. Terus saja terjadi di setiap, sekalipun itu sudah sering sekali disampaikan, tapi itulah namanya pemula teman-teman sekalian. Kita tidak boleh berhenti, kita tidak boleh patah semangat. Kita terus saling mengingatkan bagaimana apa yang disampaikan oleh para YouTuber besar, apa yang disampaikan oleh para mentor-mentor kita, mentor-mentor YouTube yang telah menyampaikan pedoman-pedoman, trik-trik kepada kita. Dan kita telah diberikan pemahaman bagaimana mengatasi hal ini agar kita tidak spam. Yang pertama yang harus selalu kita perhatikan adalah di dalam menjalankan aktivitas saling menyemangati, saling mengangkat, saling memberikan semangat. Di dalam menonton video harus kita tonton secara full. Ini yang harus terus kita berusaha untuk lakukan secara maksimal agar di dalam menjalankan metode-metode atau trik-trik yang disampaikan oleh para guru-guru kita, senior-senior kita jalankan secara konsisten, kita jalankan secara tetapi bahwa terus terjadi, itulah teman-teman sekalian, makanya pentingnya kita saling terus mengingatkan bahwa petunjuk atau trik yang disampaikan oleh para mentor kita, senior kita, adalah bagaimana kita melakukan saling menyemangati, saling mengingatkan bahwa untuk menonton video kita harus tonton secara full. Lalu kemudian yang kedua, di dalam memberikan like dan komen, kita harus tonton dulu, memahami apa isi video itu, lalu kita like dan komen. Kita harus pahami, komentar kita harus sesuai dengan video yang kita tonton agar tidak terjadi spam. Saya kira itu hal yang harus selalu kita saling mengingatkan bahwa untuk menghindari itu semua, trik yang sangat jitu yang disampaikan untuk menjalankan trik-trik
yang diberikan oleh para senior itu adalah bagaimana kita menonton video secara full, lalu berkomentar, memahami isi video, lalu kita berikan komentar yang sesuai dengan isi video tersebut, lalu kita like. Saya kira itulah teman-teman yang harus selalu kita menjadi perhatian bagi kita. Mudah-mudahan kita semua diberikan keberkahan untuk senantiasa menjalani proses awal kita ini dalam rangka menuju ke sebuah kesuksesan. Sekian demikian pembahasan kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.